Bab 1157, kelas berapa? Mung tukang. Sander Ye tidak terlalu memikirkannya. Baginya, memiliki pekerjaan sebagai tukang sudah sangat bagus. Lagi pula, itu termasuk makanan dan akomodasi, dan yang paling dia kekurangan saat ini adalah makanan dan akomodasi. Di bawah kepemimpinan pemuda itu, Sander Ye berjalan melewati taman dan sampai ke perpustakaan. Anak laki-laki itu menoleh ke arah Sander Ye. Tugasmu adalah membersihkan perpustakaan setiap hari, ingat. Sambil berbicara, dia menunjuk ke salah satu area. Area ini adalah tanggung jawab kamu dan harus dibersihkan setiap hari. Setelah berbicara, dia memberi token pada Sander Ye. Sander Ye mengambil token itu dan berkata, "Oke." Pemuda itu tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Sander Ye berbalik dan melihat ke perpustakaan. Perpustakaan ini sangat besar dan dapat menampung puluhan ribu orang. Ada rak buku yang padat di sebelah kiri dan tempat membaca di sebelah kanan. Dari pakaiannya, kebanyakan dan mereka adalah pelajar. Sander Ye mulai membersihkan, dan dia membersihkan dengan sangat cepat pada malam hari. Dia sudah selesai membersihkan area yang menjadi tanggung jawabnya. Setelah bersih-bersih, Sander Ye mulai membaca buku. Untuk saat ini, satu-satunya cara baginya untuk lebih memahami benua terbengkalai ini adalah dengan membaca buku. Setelah lama baca, Sander Ye akhirnya memiliki pemahaman yang jelas tentang benua terbengkalai ini. Dahulu kala, benua ini disebut benua Canggu. Pada saat itu, peradaban Budo benua Canggu secara keseluruhan masih bagus, tetapi masih belum bisa dibandingkan dengan alam semesta Guanxuan. Paling hanya level negara Qi belakangan disebabkan oleh konsumsi energi spiritual yang berlebihan. Berbagai bencana alam terjadi di benua ini, dan lambat laun menjadi tidak cocok lagi untuk bertahan hidup. Pada saat itu, master teratas dan kekuatan teratas di benua Canggu mulai meninggalkan tempat ini satu demi satu untuk membangun rumah baru di planet lain, yaitu dunia surga, tetapi mereka yang tidak cukup kuat dan berada di bawah tetap tinggal di sini. Karena di mata kelompok asli kekuatan teratas, tidak ada gunanya orang-orang ini mengikuti ke sana. Di dunia peradaban manapun, mereka yang berada di bawah akan dieksploitasi atau ditinggalkan. Kini benua Canggu ini sudah menjadi benua terbengkalai, dan masih ada beberapa kekuatan dan keluarga yang tersisa di benua ini. Di antaranya, kuil dewa dan kota langit adalah yang terkuat. Konon kuil dewa dan kota langit bisa kontak dengan dunia surga. Orang yang ingin meninggalkan benua terlantar ini hanya bisa melalui dua kekuatan ini. Kalau orang-orang di dasar dunia ini ingin mengubah takdirnya, mereka harus bergabung dengan Akademi Kuil Dewa dan Kota Langit. Pembagian dunia Budo di dunia ini juga sangat sederhana, dibagi menjadi tingkat 1 sampai 9. Setelah tingkat ke-9 adalah tingkat raja, di atasnya adalah master, dan kemudian grandmaster. Dapat dikatakan bahwa orang kuat di tingkat master dapat sepenuhnya merajalela di dunia ini. Secara keseluruhan, peradaban Budo di dunia ini sangat rendah, karena bahkan seorang grandmaster kalau ditempatkan di alam semesta Guanxuan, hanya setara dengan ranah Zenfa, juga mungkin tidak sebaik itu. Hari sudah malam ketika Sander Ye selesai membaca buku. Tempat makan para mung tukang terletak di kantin kuil dewa. Tempat ini khusus digunakan untuk makan para murid tukang dan pelayan. Saat Sander Ye datang ke kantin kuil dewa, banyak orang sudah berkumpul di kantin. Sander Ye mengantri untuk mengambil makanan karena gratis. Makanannya tidak enak, itu hanya sayuran murahan dan tidak ada hidangan daging. Sander Ye sedang berjongkok dengan pirning dan hendak duduk ketika orang di sebelahnya tiba-tiba berkata, "Kalian lihat, dia datang lagi." Sander Ye berbalik dan melihat tidak jauh dan situ, seorang wanita sedang mengantri untuk mengambil makanan. Saat melihat wanita itu, Sander Ye tertegun. Wanita itu tak lain adalah Susi. Saat itu, dia sedang memegang piring dan berbaring diam-diam di belakang seorang murid tukang. Kenapa dia datang ke sini untuk makan? Sander Ye sedikit bingung. Saat ini, pria di sebelah Sander Ye tiba-tiba mencibir. Di antara semua siswa dari akademi luar,
apakah dia satu-satunya yang datang ke sini untuk makan? Laki-laki lain terkekeh, aku dengar orang tuanya berasal dari daerah pengungsian, cek-cek. Daerah pengungsil. Begitu pernyataan ini keluar, banyak orang di tempat tersebut tertawa. Biarpun mereka semua bekerja serabutan dan melakukan pekerjaan sebagai pembantu, tetapi menurut mereka status mereka pasti jauh lebih tinggi dibandingkan dengan para pengungsi di kawasan pengungsian. Awalnya, status mahasiswa dari perguruan tinggi luar sangat mulia di hati mereka, dan mereka harus memperlakukan orang dengan hati-hati setiap kali melihatnya. Tetapi Susi berbeda karena dia berasal dari kamp pengungsi, jadi di Akademi Kuil Dewa, bahkan murid tukang pun tidak akan menghormatinya. Sebaliknya, menertawakan dia akan memberi kepuasan psikologis luar biasa kepada mereka. Susi tidak menghiraukan komentar beberapa orang di sekitarnya usai antri makan, dia duduk di pojok. Dia hendak makan ketika seorang pria duduk di depannya. Itu adalah Sander Ye. Melihat Sander Ye, Susi sedikit mengernyit. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kebetulan sekali." Susi memandang Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Saat ini aku bekerja sebagai tukang di perpustakaan kuil, dan aku memiliki 3 kristal spiritual sebulan." "Oh." Susi menjawab dan mulai makan dalam diam. Alasan dia datang ke sini untuk makan adalah karena gratis, sedangkan kantin siswa memungut biaya. Biarpun tidak mahal, niscaya itu tidak terjangkau baginya. Susi makan dengan cepat, dan setelah selesai, dia mengambil piringnya dan pergi. Sander Ye meling Susi yang hendak pergi, tersenyum tipis, dan melanjutkan makan. Saat ini, seorang pemuda bertelanjang dada tiba-tiba duduk di depan Sander Ye. Pemuda itu menyeringai, "Apakah kamu kenal wanita itu?" Sander Ye meling ke arah pemuda di depannya. Pemuda itu berkepala gundul dan terlihat sombong. Dia diikuti oleh 2 orang pengikutnya. Melihat Sander Ye tidak berkata apa-apa, pemuda itu mengulurkan tangannya dan melambaikan tangannya di depan wajah Sander Ye dan berkata, "Aku tanya kamu." Sander Ye mengangguk, "Aku kenal." Pemuda itu tertawa dan berkata, "Bagaimana kalau ini? Bantu aku dan perkenalkan aku padanya." Sander Ye menggelengkan kepalanya. Mata pemuda itu sedikit menyipit. Kedua pengikut di belakangnya hendak melangkah maju untuk mengambil tindakan, tetapi mereka dihentikan oleh pemuda itu. Pemuda itu tiba-tiba mengambil kotak makan siang Sander Ye dan menyengai, "Kalau kamu tidak membantu, kamu akan memakan dahaku setiap hari mulai sekarang." Sander Ye tiba-tiba melangkah maju, meraih bagian belakang leher pemuda itu dan mendorongnya dengan kuat. Bang! Sebelum anak laki-laki itu sempat bereaksi, wajahnya langsung dibenturkan ke dalam kotak bekal. Kemudian, Sander Ye langsung mengangkatnya dari tempat duduknya, lalu meraih bagian belakang lehernya dan membantingnya ke tanah. Bang! Wajah anak laki-laki itu terhempas ke tanah, dan darah berceceran. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Ketika 2 pengikut di belakang anak laki-laki itu bereaksi dan hendak melangkah maju, Sander Ye menatap mereka dengan dingin, dan kedua pengikut itu langsung tidak berani melangkah maju. Sander Ye melirik ke arah anak laki-laki yang meratap di tanah, "Menurutmu kamu level berapa? Kamu berani mengancamku?" Setelah berbicara, dia bertepuk tangan, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba bangkit, wajahnya berlumuran darah, dan dia menatap Sander Ye dengan kejam, "Tunggu aku." Berbicara tentang ini, ekspresinya tiba-tiba berubah karena Sander Ye yang hendak pergi tiba-tiba berbalik. Anak laki-laki itu dengan cepat mengambil kursi di dekatnya dan hendak melemparkannya ke Sander Ye, tapi dia masih sedikit lambat. Sander Ye memimpin dan meninju wajahnya. Bang! Pemuda itu langsung terjatuh. Sander Ye bertepuk tangan, berbalik dan pergi. Di lapangan, semua orang saling memandang. Sander Ye datang ke tempat tinggalnya. Ketika melihat lingkungan tempat tinggalnya, tiba-tiba dia merasa sedikit mual,
Karena sebagai murid tukang, dia tidak memiliki kamar tersendiri, sehingga desakan dengan puluhan orang di sebuah ruangan kecil. Sander Ye berbalik dan datang ke perpustakaan. Dibandingkan dengan di sana, perpustakaan lebih cocok untuk tidur, dan dia juga bisa membaca buku. Biarpun hari sudah malam, banyak orang yang membaca. Sander Ye berpura-pura membersihkannya, lalu duduk di sudut dengan sebuah buku kuno di pelukannya dan mulai membaca. Buku kuno ini agak menarik. Sebenarnya itu adalah buku tentang ilmu pedang, dan juga memiliki keterampilan mengendalikan pedang, tapi agak tidak lengkap tentu saja. Ini adalah masalah sepele baginya, jadi karena bersenang-senang, dia mencari pena dan mulai menyempurnakan keterampilan pedang ini. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Pernahkah kamu memikirkan hutang apa yang ayahmu miliki di sini?" Mendengar hal tersebut, wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Dia harus mengatakan bahwa kelakuan ayahnya sungguh tidak bermoral. Dia sudah berhutang, dan meminta putranya untuk melunasinya. Ini sungguh keterlaluan. Tetapi, dia juga penasaran, hutang apa yang dimiliki ayahnya di tempat ini. Sander Ye berpikir sejenak dan kemudian berkata, dengan kekuatan ayah saat ini, dia seharusnya tidak berhutang uang. Kemungkinan besar dia berhutang budi. Pagoda kecil berkata, seharusnya begitu. Sander Ye menggelengkan kepalanya, jangan banyak pikir, mari kita lihat situasi dulu. Ayah terkadang bosan dan membuat masalah, tapi bibiku pasti tidak akan. Dia pasti memiliki makna yang dalam ketika dia memintaku untuk datang ke sini kali ini. Singkatnya, aku harus mengurus semuanya kali ini dengan baik, jangan mengecewakan bibimu. Pagoda kecil berkata, itu harus dilakukan dengan baik. Apakah Tuan Pagoda bisa lepas landas di masa depan? Itu tergantung pada kamu. Kamu Sander. Lingkaran cahaya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Sander Ye menoleh untuk melihat. Ketika dia melihat pembicara, dia tercengang. Pembicaranya adalah seorang wanita, mengenakan jubah seputih salju, dengan wajah cantik dan semangat kepahlawanan. Wanita ini adalah Litar Long yang pernah dia lihat di luar kota sebelumnya, dan dia menatapnya sambil tersenyum. Litar Long memandang Sander Ye dan tersenyum tipis. Aku sedang mencari buku kuno yang ada di tangan kamu. Bisakah kamu meminjamkannya kepada aku? Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu diam-diam meletakkan pena di bawah buku kuno ke lengan bajunya, dan berkata sambil tersenyum, "Oke." Setelah itu, dia menyerahkan buku kuno yang belum lengkap di tangannya ke Long Circuit. Litar Long mengambil buku kuno itu dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak." Sander Ye berkata, "Baiklah." Setelah mengatakan itu, dia mengambil sapu dan berbalik untuk pergi. Setelah Sander Ye pergi, Litar Long duduk. Dia mengeluarkan pena dan membuka buku kuno itu. Tetapi, tidak tahu apa yang dilihatnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Lalu dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat arah Sander Ye pergi dan berseru, "Buset, itu luar biasa." Bersambung.